Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Bang Elo. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan hari ini hari yang menyenangkan untuk kita semua. Dan yang paling penting segala aktivitas kita semua bisa berjalan sesuai dengan harapan kita tentunya. Nah, di video kali ini kami ingin share informasi kepada kita semua terkait dengan dinamika Pilgub Jakarta. Kenapa kami membahas tentang Pilgub Jakarta? Karena bagaimanapun menurut saya Jakarta adalah epicentrum Indonesia, paling tidak sampai saat ini. Bagaimanapun juga teman-teman, para pengamat dan para pencinta demokrasi tentu mengikuti dinamika bagaimana Pilgub Jakarta. Nah teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan informasi bahwa Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang kita tahu sama-sama kembali telah menyatakan sikap resminya akan kembali bertarung di Pilgub Jakarta. Pada saat Anies menyatakan siap untuk kembali maju ke Jakarta, banyak pendapat-pendapat dan para pengamat mengatakan bahwa apakah Anies bisa memperoleh kendaraan untuk maju sebagai calon gubernur. Nah, teman-teman, pertanyaan tersebut akhirnya pada hari ini terjawab sudah. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKS selaku pemenang Pileg di Jakarta dengan memperoleh 18 kursi telah menyatakan memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur yang akan diusung di dalam kontestasi pemilihan gubernur di DKI Jakarta atau di Jakarta pada tanggal 27 November tahun 2024. PKS bukan hanya mendukung atau mengusung Anies Rashid Baswedan, tetapi juga memajukan sebagai calon wakil dari Bapak Anies Rashid Baswedan, yakni Bapak Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS. Nah, kalau kita lihat bahwa kita tahu bersama bahwa untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, teman-teman sekalian, itu harus memperoleh kursi minimal 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR di Jakarta. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa akhirnya Partai Nasdem menyatakan secara resmi mengusung Anies Rashid Baswedan kembali sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta. Dengan demikian teman-teman sekalian, PKS ini ada 18 kursi. Kemudian Nasdem ada 11 kursi. Berarti jumlahnya sekarang sudah 29 kursi. Nah, dari 29 kursi ini sudah melebihi dari kuota yang harus disiapkan oleh pasangan Anies Rashid Baswedan, yakni 22 kursi atau 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR atau suara yang sah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, Nasdem dalam memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan justru memberikan kejutan. Karena Nasdem tidak melakukan bargaining misalnya harus mengambil kader Nasdem sebagai wakilnya. Jadi dikembalikan kepada Anies Rashid Baswedan siapa wakil yang dianggap pas untuk mendampinginya. Apakah tetap misalnya Muhammad Sohibul Iman atau mungkin ada yang lain. Tentu parameternya kembali kepada elektoral. Kalau dilakukan survei-survei simulasi ternyata dengan pasangan dengan kader PKS pun juga tidak ada masalah. Ya tentu pasangan ini bisa berlanjut. Namun demikian menurut saya ketika lawan juga nanti yang dihadapi berat, ya tentu dicarilah wakil mungkin saja ya yang kira-kira ceruknya yang berbeda sehingga potensi kontribusi insentif elektoralnya bisa lebih baik ya untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan. Nah, tentu yang menarik ke depan, siapa kira-kira lawan
atau kompetitor Anies Rashid Baswedan, teman-teman sekalian di Pilgub Jakarta. Kalau kita lihat ada beberapa nama-nama yang coba dimunculkan oleh partai-partai politik. Misalnya ada nama Ahok, tentu mewakili PDIP. Kemudian ada Ridwan Kamil dari Partai Golkar. Kemudian terakhir lagi ada Yusuf Hamka dari Partai Golkar. Kemudian ada beberapa calon-calon lain tentunya, teman-teman sekalian. Namun ketika kita melihat beberapa perkembangan terakhir, sepertinya Ridwan Kamil ini lebih diproyeksikan oleh Golkar untuk kembali bertarung di Jawa Barat. Mungkin karena elektoralnya di sana menjamin Ridwan Kamil akan bisa menang kembali. Bahkan kalau kita lihat terakhir ini justru dimunculkan nama Yusuf Hamka. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat beberapa hasil-hasil survei yang ada, kelihatannya memang Anies Rashid Baswedan masih di atas dari sisi elektabilitas. Dan kalau kita berbicara tiga besar, di sini ada Anies Rashid Baswedan, kemudian ada Pak Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta juga, kemudian ada Ridwan Kamil. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana ke depannya? Karena kita juga sama-sama tahu bahwa ada juga sebenarnya Kaisang ya, Ketua PSI yang coba-coba juga membidik bagaimana peluang bertarung di Jakarta. Nah, sementara juga masih menggenjot bagaimana menaikkan elektoral. Cuma yang perlu kita pahami bahwa Jakarta ini sedikit berbeda dengan kota-kota lainnya, karena Jakarta ini boleh dikata mayoritas pemilihnya sudah pemilih cerdas, sehingga tentu variabel-variabel yang digunakan di dalam memilih tentu mereka menggunakan variabel-variabel yang tidak hanya satu sisi tapi banyak sisi, teman-teman sekalian. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan pada hari ini, para pendukung Anies Rashid Baswedan yang juga pernah calon Presiden Republik Indonesia namun belum berhasil, paling tidak sudah bisa berlega hati hari ini, karena tiket untuk maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta atau di Jakarta itu sepertinya tidak perlu diragukan lagi dengan adanya dukungan dari PKS dan Partai Nasdem. Nah, demikian barangkali informasi teman-teman. Kita ikuti kembali bagaimana kira-kira dinamikanya ke depan. Mungkin saya akan menyampaikan tentang beberapa hasil potret dari beberapa lembaga-lembaga survei untuk sebagai preferensi teman-teman semuanya. Saya Bang Ilo, sekali lagi terima kasih atas segala atensi kita. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.